Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, perkenalkan nama saya Fandi Faizan dari channel 111 jadi di sini saya akan melakukan keterampilan tentang stabilisasi dan transportasi. Ya, jadi adapun persiapan yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu adalah alat-alat yang akan kita gunakan pada keterampilan ini. Jadi karena alatnya susah ditemukan, jadi kita mengumpamakan dengan berbagai hal ya. Jadi pada saat ini disediakan ada long spine board, ada anggaplah sebuah cervical collar dan KED atau Cambric Extrication Device. Ya, jadi teknik yang pertama akan kita buat adalah teknik lock roll. Jadi keterampilan ini atau prosedur ini dibutuhkan minimal 4 orang yang akan melakukan prosedur ini. Jadi orang yang pertama itu berdiri di kepalanya atau berada di kepala dari pasien yang nanti akan memberikan komando orang-orang yang membantu selanjutnya. Dan orang yang kedua berada di sisi pasien dengan tujuan untuk fiksasi bahu. Jadi dia fiksasi di bahu dengan imobilisasi pinggul pasien. Jadi orang yang pertama tadi yang berikan komando dan sekaligus fiksasi dan imobilisasi kepala dan leher. Orang kedua dia fiksasi bahu dan panggul pasien, dan orang yang ketiga dia berada di samping dari pasien dan memfiksasi daerah panggul dengan ekstremitas bawah yang nanti akan digerakkan secara bersama-sama dari komando dari orang yang pertama. Nah, ketika sudah disiapkan komponen-komponennya, kita mulai melakukan lock roll dengan komando dari orang yang pertama. Kita lakukan secara bersama-sama dengan tujuan kepala, badan ataupun ekstremitas bawah, dan dalam hal ini adalah tulang belakang harus berada dalam satu garis lurus. Jadi misalkan orang yang pertama memberikan komando 1, 2, 3. Nah, lock roll langsung dilakukan secara simultan atau secara bersamaan dari orang-orang yang melakukan prosedur tadi. 1, 2, 3. Nah, langsung seperti ini. Dan orang yang keempat yang akan melakukan pemeriksaan ini akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Nah, dilakukan inspeksi, dilakukan palpasi. Inspeksi kita lihat kira-kira adakah deformitasnya, adakah luka dari tulang belakangnya. Kemudian kalau palpasi, kita mulai palpasi dari cervical sampai dengan sacrum. Kita menilai apakah ada nyeri tekan atau tidak. Jadi yang menilai adalah orang yang pertama yang berada di kepala, melihat ekspresi wajah dari pasien apakah ada tanda nyeri atau tidak. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tadi, orang pertama lagi memberikan komando pada rekan-rekan setimnya untuk melakukan posisi semula atau posisi supine. 1, 2, 3. Ya, jadi selanjutnya adalah teknik pemasangan collar neck. Jadi pemasangan collar neck biasanya dilakukan oleh 2 orang. Jadi orang yang pertama biasanya melakukan fiksasi kepada kepala. Jadi dia fiksasi kepala dan leher pasien, memastikan bahwa kepala dan leher dan tulang belakang itu berada dalam satu garis. Kepala tidak boleh diangkat ya. Jadi dia orang pertama fiksasi, kemudian ketika akan dimasukkan, jadi nanti ada sela-sela di bawah, kita masukkan collar neck. Karena kami tidak memiliki collar neck, anggaplah ini, jadi dia seperti sesuatu yang fleksibel. Jadi kita masukkan secara perlahan-lahan dan kita masukkan kemudian nanti akan disesuaikan oleh ukuran dagu dari collar neck disesuaikan dengan dagu dari pasien. Kemudian kalau sudah tersesuaikan, kita lakukan fiksasi dan pemasangan collar neck telah siap. Ya, jadi selanjutnya adalah teknik pemasangan long spine board. Jadi dengan tujuan untuk kita mau sejajarkan atau kita mau satu garis lurus antara tulang belakang dari cervical sampai dengan sacrum. Jadi pertama-tama adalah kita lakukan dulu lock roll dengan tujuan memasukkan dari long spine board ini. Kita lakukan sama seperti tadi yang 3 orang yang pertama di kepala, orang yang kedua, orang yang ketiga. Kemudian kita mulai melakukan lock roll. Jadi bedanya adalah
kita tidak lakukan secara semaksimal mungkin, tapi seadanya saja. Apakah memungkinkan untuk dilakukan dikasih masuk long spinboard ini. Jadi 1, 2, 3 jangan secara maksimal, gak usah. Kemudian kita mulai memasukkan long spinboardnya. Jadi anggaplah ini sebuah long spinboard, jadi kita masukkan secara perlahan-lahan. Setelah masuk, nah kita kembali akan memposisikannya secara supinasi lagi. 1, 2, 3 supinasi, kemudian kita posisikan pada tempat yang lebih baik. Kemudian kemudian setelah kita lakukan posisi yang seperti ini, kita mulai fiksasi kepala dengan menggunakan head imobilisasi. Jadi biasanya pada long spinboard ada head imobilisasi. Jadi ada alat yang dipasang di kiri kanannya sebagai imobilisasi, dan menggunakan setelah dipasangkan kiri dan kanan, kemudian nanti ada strap ya. Jadi nanti ada strap yang akan membungkusnya, yang akan melilit, yang akan memfiksasi kepala. 1, 2 supaya tidak terjadi gerakan yang berlebihan pada saat kita lakukan transportasi. Jadi begitu juga dengan daerah perut ataupun ekstremitas bawah, kita lakukan fiksasi menggunakan sebuah strap. Kita lakukan fiksasi. Kemudian begitu juga dengan daerah ekstremitas, lakukan fiksasi dengan tujuan untuk supaya nanti kayak kalau di transportasi tidak terjadi pergerakan yang berlebihan yang akan mengakibatkan prognosis yang lebih buruk ketika cedera tulang belakang ditambah lagi dengan cedera karena pergerakan yang berlebihan pada saat di transportasi. Kemudian usahakan erat, ikatan dari strap tersebut erat tetapi tidak menyiksa dari pasien. Ya, jadi selanjutnya adalah teknik pemasangan KED atau Kenrick Extrication Device. Jadi pertama-tama yang tadi sudah dijelaskan, kita pasang dulu collar neck. Anggaplah ini sudah terpasang collar neck yang kita sesuaikan dengan dagu dari pasien. Kemudian kita sisipkan KED. Jadi kami tidak mempunyai KED, jadi kami menganggap ini adalah sebuah KED. Jadi nanti kita akan selipkan pada bagian belakangnya, atau bagian punggung. Kemudian posisi strapnya, jadi nanti ada strap yang akan memfiksasi daerah kepala. Jadi anggaplah ada strap, jadi kita fiksasi daerah kepala, kemudian kepala, dan kita fiksasi daerah punggung dari pasien. Jadi ada nanti seperti pakaian yang membungkus pasien, kemudian kita fiksasi supaya tidak terjadi pergerakan. Kemudian setelah betul-betul terfiksasi, kemudian kita pasang strap mulai dari kepala, punggung, dan perut. Setelah itu kemudian kita kaitkan pada bahu dari penderita agar tidak bergerak. Jadi nanti ada talinya seperti ini. Jadi kita fiksasikan ke bahu, kemudian kita ikatkan ke bawah. Begitu juga dengan yang sisi yang sebelah. Ya, mungkin itu saja, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.